Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Madani, mahasiswi Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara, akan menjelaskan mengenai kantong semar atau dengan nama latin Nepenthes yang merupakan tumbuhan langka. Dapat dilihat pada slide, ada gambar kantong semar. Kantong semar berwarna hijau muda di bagian bawahnya dan atasnya berwarna keunguan dengan menggantungkan diri atau memanjat pada pohon lain. Kantong semar atau dengan nama latin Nepenthes merupakan tanaman di Indonesia yang dikategorikan paling langka, salah satu spesies yang membutuhkan prioritas tinggi untuk segera dikonservasi. Penurunan populasi kantong semar disebabkan karena semakin berkurangnya habitat akibat perambahan liar. Tanaman ini banyak dicari untuk dijual, padahal tanaman ini tidak bisa dipindahkan begitu saja dari habitatnya. Tanaman ini termasuk dalam tanaman yang dilindungi. Menurut penjelasan di ksdae.menlhk.go.id, ada 85 jenis kantong semar yang tumbuh di Indonesia. Namun, menurut data IUCN Red List, ada sekitar 27 spesies yang terancam punah. Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora. Mengapa kantong semar disebut dengan tumbuhan karnivora? Karena kantong semar merupakan tumbuhan yang memakan serangga melalui ujung kantongnya. Tumbuhan kantong semar tumbuh liar di hutan Kalimantan. Kantong semar juga merupakan tanaman yang mulai langka keberadaannya. Di Kalimantan, hingga saat ini terdapat 31 jenis Nepenthes atau kantong semar yang ditemukan pertama kali oleh J.P. Braine pada tahun 1689. Di Indonesia sendiri, sebutan untuk tumbuhan ini berbeda antara satu tempat dan tempat lainnya. Hingga saat ini terdapat 103 jenis kantong semar yang sudah dipublikasikan. Kantong semar masuk dalam kategori karnivora karena ia memakan serangga melalui ujung kantongnya. Tanaman kantong semar yang dikenal juga sebagai tanaman karnivora karena sifatnya yang aktif dan dilengkapi dengan berbagai perangkap yang dimilikinya. Dapat dilihat pada gambar ilustrasi di pojok kanan atas, terdapat gambar ilustrasi kantong semar dan serangga yang ada di bibir kantong semar. Kantong semar hidup di hujan tropik, dataran rendah, hutan pegunungan, padang savana, hutan gambut, hutan kerangas, dan gunung kapur. Berdasarkan ketinggian tempat tumbuhnya, kantong semar terbagi menjadi kantong semar dataran tinggi, menengah, dan dataran rendah. Persebaran kantong semar mulai dari Australia bagian utara, Asia Tenggara, hingga Cina bagian selatan. Indonesia sendiri memiliki Pulau Kalimantan dan Sumatera sebagai surga bagi habitat tanaman ini. Keragaman jenis kantong semar di pulau lainnya belum diketahui secara pasti. Dapat dilihat gambar ilustrasi peta persebaran kantong semar. Namun dapat diingat bahwa gambar ilustrasi peta persebaran kantong semar yang ada di slide tidak seperti yang nyata, hanya sebagai ilustrasi. Bagian-bagian kantong semar dapat dilihat pada gambar yang ada di slide. Gambar yang ada di slide sudah diberi tanda panah dengan nomor bagian-bagiannya. Seperti pada bagian kantong semar dengan tanda panah nomor 1 merupakan kelenjar atas, bagian kantong semar dengan tanda panah nomor 2 merupakan penutup, bagian kantong semar dengan tanda panah nomor 3 merupakan ujung tambahan, bagian kantong semar dengan tanda panah nomor 4 merupakan sulur, bagian kantong semar dengan tanda panah nomor 5 merupakan bibir, bagian kantong semar dengan tanda panah nomor 6 merupakan sayap, bagian kantong semar dengan tanda panah nomor 7 merupakan taji, bagian kantong semar dengan tanda panah nomor 8 merupakan zona berlilin, dan bagian kantong semar dengan tanda panah nomor 9 merupakan zona pencernaan. Kantong semar memiliki berbagai bentuk kantong semar, yaitu bentuk silinder, bentuk elips, bentuk bundar, bentuk bulat telur, bentuk mirip kendi, dan bentuk corong. Setiap bentuk tersebut dapat dilihat bentuknya pada gambar yang ada pada slide. Kantong semar juga memiliki berbagai bentuk tutup kantong semar yang dapat dilihat pada gambar yang ada di slide, yaitu bentuk bulat, bentuk elips, bentuk bulat telur, bentuk lonjong, bentuk taji, dan bentuk segitiga. Kantong semar memiliki ciri-ciri umum, yaitu kantong semar dilengkapi dengan 2 lembar daun, seperti brengsel.
ditutupi bulu-bulu halus sangat sensitif yang mampu mendeteksi keberadaan segala sesuatu, bahkan sekalipun yang akan menutup setelah objek berada dalam cakupannya. Selain ciri umum, kantong semar memiliki ciri khusus. Yang pertama, memiliki daun berbentuk seperti kantong yang dapat dilihat pada gambar sebelumnya. Yang kedua, dinding corong yang licin karena berlapis lilin untuk mendorong serangga yang masuk tergelincir jatuh dan tenggelam dalam cairan. Ketiga, daun menghasilkan nektar atau madu untuk menarik serangga. Yang keempat, tumbuhan ini disebut juga insektivora, yaitu tumbuhan kantong semar mencerna serangga untuk memperoleh nitrogen. Yang kelima, kantong semar hanya memiliki satu jenis kelamin, sehingga untuk menghasilkan keturunan kantong semar harus melakukan perkawinan silang. Itulah yang menyebabkan kantong semar memiliki banyak spesies yang merupakan hasil dari perkawinan silang. Dan yang terakhir, dapat mencapai tinggi 15-20 meter dengan cara memanjat tanaman lain. Kantong semar memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai indikator iklim. Jika pada suatu kawasan atau areal ditumbuhi oleh Nepenthes atau kantong semar, berarti tingkat curah hujan cukup tinggi. Kelembapannya di atas 75% dan tanahnya miskin unsur hara. Yang kedua, kantong semar dapat dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat. Cairan dari kantong yang masih tertutup digunakan sebagai obat batuk. Yang ketiga, kantong semar juga berfungsi sebagai pengganti tali. Batang kantong semar ini bisa digunakan sebagai pengganti tali untuk pengikat barang. Dan yang keempat, kantong semar juga menjadi sumber air bagi para pendaki gunung yang kehausan, sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak minum dengan pH netral antara 6-7. Tetapi, air yang bisa diminum adalah yang berada dalam kantong yang masih tertutup. Karena kantong yang berada dalam kondisi terbuka sebagian besar telah terkontaminasi jasad serangga yang masuk ke dalamnya. Saat dalam keadaan terbuka, airnya memiliki rasa yang masam sebab pH air berubah dari pH netral antara 6-7 menjadi pH masam, yaitu dengan pH 3. Dan yang terakhir, kantong semar juga banyak diminati para pecinta tanaman hias, apalagi bentuknya yang unik, warna yang menarik, mudah tumbuh, yang akan menambah koleksi tanaman hias langka bagi para pecinta tanaman hias. Dan dapat dilihat berbagai bentuk jenis kantong semar. Setiap jenis kantong semar memiliki warna yang berbeda, bentuk yang berbeda, bentuk bibir kantong yang berbeda, penutup yang berbeda, dan warna yang berbeda, serta cara tumbuh yang berbeda. Terdapat kantong semar yang ditanam pada pot, adapun juga kantong semar yang tumbuh dengan cara memanjat atau menggantungkan diri pada tanaman lain. Dan pada gambar yang di tengah, terdapat gambar kantong semar dan juga serangga yang ada di bibir kantong semar. Jika serangga tersebut tergelincir ke dalam kantong semar, maka bagian atas kantong semar akan tertutup. Dari yang saya jelaskan tadi mengenai kantong semar atau dengan nama latin Nepenthes, dapat disimpulkan bahwa kantong semar merupakan tumbuhan langka yang harus dikonservasikan agar kantong semar tetap terlindungi dan tetap dapat dilestarikan dan tidak akan punah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan lain, dapat mengirimkan email ke alisyamadani02@gmail.com. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.